Assalamualaikum sahabat Oto. Perkembangan mobil listrik semakin pesat, bukan hanya di kancah global, namun juga di Indonesia. Beberapa pabrikan otomotif dunia, khususnya dari China, getol menawarkan mobil listrik untuk dipasarkan. Tak terkecuali Indonesia yang juga menjadi sasarannya. Salah satu merek mobil listrik China, yaitu DFSK juga, terus berusaha menghadirkan mobil listrik yang mampu memenuhi kebutuhan aktivitas masyarakat di Indonesia, dengan harga yang terjangkau. Untuk menjaga eksistensinya, PT Sokonindo Otomobil, rencananya menghadirkan DFSK Mini EV, pada tahun 2023, dan langsung produksi lokal. Bicara dimensi, DFSK Mini EV, mempunyai panjang 2995 mm, lebar 1495 mm, dan tinggi 1640 mm. Ukuran bodinya sangat kompak, dan lincah untuk dipakai di perkotaan yang padat. Ukurannya ini tidak jauh dengan ukuran Wuling REV. Mobil ini memiliki 3 pintu dan 4 tempat duduk. Kursi belakang bisa dilipat hingga 50-50. Jika dilihat dari segi eksterior, Mini EV mempunyai tipe bodi MPV, dan menampilkan bentuk yang terkesan kotak. Meskipun demikian, mobil ini tetap terlihat atraktif. Kemudian mobil listrik DFSK ini, terlihat memiliki kombinasi desain grill dan headlamp, yang terlihat simpel. Di pascia depan, headlampnya memiliki ukuran besar dengan penerangan LED. Di bagian samping, Mini EV terlihat tinggi, dengan pintunya berukuran besar, serta pilar C-nya terlihat tebal, dengan tambahan ornamen plastik hitam. Begitu juga bagian belakangnya. Aura futuristik, keluar berkat kaca yang tergolong lebar, serta tampilan bumper yang padat. Untuk menambah kesan imut, mobil ini disematkan velg berukuran 12 inci, serta penggunaan ban dengan profil 145/70. DFSK Mini EV di China, ditawarkan dalam beberapa pilihan warna, yakni pastel single tone, dan dual tone. Beralih ke bagian interior, kabin dari mobil listrik mungil ini, tampilannya menyesuaikan eksteriornya yang imut-imut. Di mana warnanya didominasi clear cerah, yaitu putih gading. Warna tersebut, terlihat apik dengan disematkannya warna abu-abu muda, di beberapa bagian, seperti door trim dan setir. Selain warna putih gading, dengan warna abu-abu muda, ada pula warna kombinasi lain, seperti merah muda, abu-abu dan putih gading. Jadi, bisa dibilang warna interior menyelaraskan dari warna eksteriornya. Di bagian tengahnya juga, terdapat head unit layar sentuh, yang bisa beroperasi untuk kebutuhan entertainment, serta informasi kendaraan. Untuk cluster meter, menggunakan layar LCD berukuran 7 inci. Menariknya, lubang ventilasi AC hadir dengan desain yang artistik. Kemudian, spesifikasi DFSK Mini EV selanjutnya adalah, dari sisi kapasitas baterainya. Untuk varian tertingginya, mobil listrik asal China ini, menggunakan baterai litium dengan kapasitas 16,8 kWh, dengan jarak tempuh maksimal 220 km. Sementara untuk varian di bawahnya, dengan baterai 13,8 kWh, yang jarak tempuhnya 180 km. Selain itu, ada pula varian dengan kapasitas baterai hanya 9,18 kWh, dengan jarak tempuh hanya 120 km. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pengisian baterai dari 10% sampai 90%, membutuhkan waktu 7,5 jam. Kemudian untuk transmisinya, hanya menggunakan gigi otomatis, serta ada pilihan berkendara eco dan sport. Kemungkinan besar, spesifikasi DFSK Mini EV, untuk pasar tanah air, akan menggunakan baterai yang terbesar, yaitu 16,8 kWh, dengan jarak tempuh 220 km. Dan opsi kedua, ada varian dengan jarak tempuh cuma 150 km. Fitur keselamatan dari DFSK Mini EV ini, cukup mumpuni, dengan kehadiran anti-lock braking system, electronic braking distribution, uphill assist, reversing image, serta event data logging system. Meski begitu, untuk fitur airbag, hanya tersedia satu titik saja, yaitu di bagian pengemudi. Untuk kenyamanan berkendara, ada beberapa fitur, seperti mode eco dan sport, kemudian Mini EV juga punya remote control, hingga cruise control.
Bukan tidak mungkin, saat diproduksi di Indonesia pada tahun 2023, spesifikasi DFSK Mini EV menjadi semakin istimewa. Utamanya ada penambahan fitur yang membuat pengemudi dan penumpang merasa lebih nyaman berkendara. Soal harga, Mini EV di Tiongkok dijual dengan harga 34.000 yuan atau setara dengan 75 juta rupiah. Tentu saja harga ini akan berbeda apabila mobil ini dipasarkan di Indonesia. Apabila melihat harga Wuling Air EV yang dibanderol 200 hingga 300 juta rupiah, maka harga Mini EV ini mungkin tidak akan jauh berbeda, atau bisa jadi harganya jauh lebih murah. Demikianlah, semoga bermanfaat.